Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Muhammad Khairul Anam. Saya merupakan student dari Purwadika, program studi Data Science Jobs Connector Program. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan proyek capstone 1 yang bertemakan perpustakaan peminjaman buku, di mana pada kesempatan ini saya membuat sistem manajemen perpustakaannya agar usernya nanti dapat mudah menambah, membaca, memperbarui, dan menghapus data buku. Program ini juga memberikan fleksibilitas kepada user untuk mengelola perpustakaan secara efisien. Langsung saja, saya mulai untuk menjelaskan data buku yang dipakai di perpustakaan ini. Perpustakaan ini terdapat 10 buku, di mana saya di sini menggunakan tipe data dictionary agar nantinya memudahkan user untuk mencari buku berdasarkan key-nya saja gitu. Misal, user bisa mencari buku menggunakan judul, penulis, tahun, atau statusnya. Di sini saya juga ada variabel recycle bin, di mana recycle bin ini nantinya berguna untuk menyimpan data yang baru saja dihapus agar tidak langsung terhapus secara permanen. Jadi dengan ada recycle bin ini nanti data tersebut bisa kita restore ulang. Lalu di sini ada fungsi tampilan menu, di mana fungsi tampilan menu ini berisikan teks "Selamat datang, Science Library" dan My Menu. Nantinya di sini kita dapat mudah untuk memilih fitur mana yang mau kita eksekusi gitu. Fungsi tampilan menu ini dapat dieksekusi dengan cara mengeksekusi fungsi yang ini, di mana saya menggunakan while loop tool. Dia langsung menggunakan fungsi tampilan menu, di mana jika kita menginput pilihan satu maka masuk ke fungsi submenu read, di mana submenu read ini merupakan fitur dari read data. Jika kita masukkan pilihan yang lain, maka akan menjalankan fungsi-fungsi yang ada pada sistem ini, begitu. Lalu kita coba saja langsung demonstrasikan program ini. Nah, sesuai dengan fungsi tampilan menu di sini. Lalu kita masuk ke penjelasan fungsi menampilkan buku. Jadi fungsi menampilkan buku ini merupakan fitur read yang terdapat pada sistem ini, di mana di sini akan memunculkan submenu terlebih dahulu. Kita akan dapat pilihan untuk menampilkan semua buku atau mencari buku berdasarkan kriteria. Langsung saja kita praktikkan. Kalau kita ingin menampilkan semua buku, maka kita ketik satu. Langsung sistem mengeksekusi fungsi tampilkan buku. Gitu. Kita coba saja langsung. Nah, ini. Lalu kita mencoba menu yang kedua, yaitu cari buku berdasarkan kriteria. Nah, mencari buku berdasarkan kriteria itu terdapat pada kode yang ini. Sistem akan meminta kita untuk menginput, lalu memasukkan kriterianya berdasarkan apa, judul, penulis, tahun, status. Lalu sistem akan meminta kita memasukkan value-nya dari kriteria, misalnya tadi statusnya apa gitu kan. Misalnya kita sudah tersedia, maka sistem akan mengeksekusi fungsi cari buku, di mana fungsi cari buku ini yaitu yang ini, di mana setiap key yang ada pada data buku, maka dia akan mencocokkan ke uh, value-nya yang ada pada data buku. Apabila ditemukan, maka print. Begini. Jika tidak ditemukan, maka buku tidak ditemukan. Jadi, langsung saja kita coba, kita cari berdasarkan status. Lalu kita masukkan statusnya, misalnya kita mencari yang tersedia. Nah, sistem akan mengeluarkan buku-buku yang tersedia saja, begitu. Mau kita coba lagi, misalnya kita berdasarkan judul. Kita masukkan saja salah satu judul sini, misalnya Python Programming. Nah, sistem akan menampilkan buku yang berjudul Python Programming, gitu. Oke, kita langsung saja kembali ke main menu. Di mana untuk kembali ke main menu kita memiliki elif subpilihan 3, di mana saya langsung meletakkan break di sini. Di mana break ini akan mengeluarkan kita dari while loop di sini ke menjadi while loop yang di main menu tadi di sini. Oke, setelah itu lalu kita masuk ke fitur create data. Di mana di sini saya menggunakan nama fungsi tambah buku. Sistem akan mengeluarkan teks seperti ini, seperti yang tadi. Lalu teks submenu ini kita input satu, maka sistem akan meminta input ISBN terlebih dahulu untuk memastikan apakah buku tersebut sudah ada pada database atau tidak. Jadi untuk menambahkan buku tidak akan terjadinya adanya duplikat. Lalu jika kita memilih subpilihan 2, kita input 2, sistem akan langsung masuk ke input kriterianya. Yaitu kita mau cari berdasarkan apa gitu. Mau berdasarkan ISBN kah, judul kah, atau penulis kah? Langsung kita coba saja ya. Nah, misal kita ingin mencari berdasarkan status. Lalu kita disuruh masukkan nilainya, yaitu masukkan value dari key status ini. Ya, kita masukkan saja. Contohnya di sini ada yang tersedia, ada yang dipinjam ya. Coba kita masukkan yang tersedia saja. Nah, sistem akan menampilkan buku-buku yang tersedia. Nah, ini. Oh ya, yang tadi itu sistem dari kita masukkan input kriteria yang tadi, sistem akan masuk ke fungsi cari buku, di mana fungsi cari buku itu yang ini. Setiap variabel ISBN itu merupakan key-nya dan value-nya pada setiap data buku, maka apabila nilai misalnya tadi status yang kita masukkan itu sama, maka ditemukan true. Maka sistem akan mengeprint buku-buku yang kita cari tadi. Begitu. Misalnya tadi kita mencari buku berdasarkan kriteria status, yaitu tersedia, maka sistem akan memasukkan yang tersedia saja. Apabila kita memasukkan value atau nilai yang tidak ada pada database, maka saya di sini menggunakan if statement not ditemukan, maka akan terprint buku tidak ditemukan. Kita coba ya, kita cari buku berdasarkan kriteria, misalnya kita status. Misalnya kita masukkan status yang tidak ada pada database, yaitu asal saja. Nah, maka buku tidak ditemukan. Sesuai. Setelah itu saya akan menjelaskan
fitur untuk create data. Ya, di sini saya menggunakan nama fungsi tambah buku. Nah, di sini sebelum kita mengeksekusi fitur menambahkan, di sini saya masukkan konfirmasi terlebih dahulu apakah buku tersebut ada apa tidak yang ingin kita ubah datanya, yang ingin kita tambahkan. Semisal kita ternyata buku yang kita ingin masukkan itu sudah ada pada database, maka eh, sistem akan mengeluarkan teks buku tersebut sudah ada. Begitu. Nah, kita coba saja perhatikan. Tambah buku, berarti nomor 2, sebenarnya ke nomor 1. Misalnya kita memasukkan ISBN yang sudah ada. Ini. Oke. Nah, maka buku tersebut sudah ada sesuai dengan yang ada di code. Nah, apabila kita masukkan ISBN yang tidak ada pada database, maka ia akan ke else statement yang ini, di mana user disuruh untuk memasukkan judul penulis tahun status. Kita coba saja, nama buku, masukkan tahun status. Nama buku, ya. Nah, buku berhasil ditambahkan. Nah, jadi ini tadi merupakan inputan untuk menambahkan buku ke daftar buku. Coba kita lihat, menampilkan daftar keseluruhan buku untuk membuktikan bahwa buku yang tadi berhasil kita tambahkan. Nah, di sini sesuai ya, buku yang kita tambahkan tadi, yang dimana saya memasukkan ISBN 1, judulnya 2, penulis 1, tahun statusnya 1. Strukturnya sama aja dengan fungsi yang tadi, hanya beda di kode untuk memasukkan datanya ke dalam database, di mana langsung saja kita masuk ke fungsi untuk mengupdate data, di mana saya di sini menggunakan fungsi yang bernamakan edit data buku. Seperti biasa, saya memulainya dengan while loop. Akan muncul print submenu, di mana jika kita memilih satu, maka akan sistem akan meminta kita menginput ISBN terlebih dahulu sesuai dengan kode yang ini. Jika ISBN yang kita input itu sesuai dengan buku yang ada pada database, maka komputer akan langsung ke sini, di mana sistem akan melakukan print buku yang kita sebut tadi. Lalu dia akan meminta konfirmasi. Jika konfirmasi kita mengetik ya, maka sistem akan meminta key, di mana kita mau mencari berdasarkan, kita mau mengedit buku, itu apanya yang mau kita edit. Misalnya judulnya kah, atau penulisnya, atau tahun statusnya. Misalnya saya memakai $word agar teks yang kita type itu selalu lower, agar sistemnya tidak error. Lalu di sini, jika kita masukkan key judul misalnya, maka key ini, judul ini, masuk ke code yang ini untuk menginput nilai atau value yang baru. Misalnya kita mengganti judul yang satu ini menjadi 2, ya kita input di sini. Lalu ada konfirmasi lagi dari sistem, jika kita mengetik ya, maka sistem akan langsung mengubah buku yang ada pada data buku ini berdasarkan SBN, key-nya, yaitu nilai barunya tadi yang kita input menjadi nilai barunya yang kita input tadi. Langsung aja kita coba demonstrasikan. Masukkan SBN buku yang sudah diedit, yang ingin diedit, misalnya 1, ketik ya, yang ingin diupdate, misalnya kita ingin mengupdate statusnya. Soal ada baru yang di status, untuk status, misalnya yang ini tadi, yang kita ubah menjadi tersedia. Anda yakin mengupdate tadi? Ya. Nah, data berhasil diperbarui. Lalu ada fitur delete, di mana saya di sini menamakannya fungsi hapus buku. Saya mulai dengan while loop, lalu di sini ada teks submenu, lalu apabila saya milih satu, sistem akan meminta input ISBN. Jika ISBN ada pada data buku, maka sistem akan lanjut mengeprint data-data buku keseluruhan. Lalu ada muncul konfirmasi apakah benar ingin menghapus. Jika saya mengetik ya, maka dijalankan fungsi delete data buku dan fungsi append. Di mana fungsi append di sini berguna untuk menambahkan data buku yang tadi ke recycle bin. Jadi buku yang dihapus tidak langsung terhapus permanen, tapi masuk ke recycle bin. Terus data buku yang di database memang benar terhapus, tapi kita sudah mengkopinya ke dalam recycle bin terlebih dahulu. Jadi data tidak benar-benar terhapus secara permanen. Langsung saja kita praktekkan. Untuk hapus buku. ISBN buku yang ingin dihapus, misalnya yang ini tadi. Nah, apakah Anda yakin ingin menghapus dan masuk ke dalam recycle bin? Jawab ya. Dan data berhasil dihapus dan dipindahkan ke recycle bin. Masuk ke print yang ini ya. Nah, apabila kita tadi konfirmasinya menjawab selainnya, maka masuk ke else statement yang ini. Selanjutnya juga begitu. Sama dengan yang fungsi-fungsi yang sebelumnya. Lalu, coba kita menampilkan data keseluruhannya untuk pembuktiannya ya. Tampilkan semua buku. Nah, benar. Buku yang kita tambahkan tadi sudah tidak ada, yang sudah kita delete. Nah, sekian fitur delete. Langsung kita masuk saja ke fitur recycle bin ini, di mana kita bisa melihat recycle bin terlebih dahulu. Kita coba saja. Nah, di sini terlihat ada buku yang kita hapus tadi. Coba kita merestore buku yang ada dari recycle bin. Sekarang ISBN yang ingin restore, kita masukkan ISBN yang ini tadi ya. Buku berhasil direstore dari recycle bin. Untuk pembuktiannya, coba kita tampilkan semua buku. Nah, buku kembali lagi ke dalam database data buku. Oke, seperti itu penjelasan dari Capstone Proyek 1, Sistem Manajemen Perpustakaan Peminjaman Buku ini. Lebih dan kurang saya mengucapkan mohon maaf. Dan sekian, terima kasih.